Mari kita lihat kebijakan berikutnya, yaitu penerapan pajak. Eh, Pajak akan dibebankan kepada konsumen dan kepada produsen. Tidak ada satu pihak yang akan terbebani pajak tersebut seorang. Jadi pasti akan terdistribusi kepada konsumen dan kepada produsen. Distribusi itu dalam bentuk apa? Pajak menyebabkan harga yang diterima konsumen menjadi lebih tinggi dan harga jual yang diterima oleh produsen menjadi lebih rendah. Maksudnya gimana? Tanpa pajak itu harga pasar adalah P0 dan Q0. Dengan adanya pajak, maka beban pajak itu terdistribusi kepada produsen dan konsumen. Jadi kalau semula produsen menerima harga P0, dengan pajak harga jualnya menjadi lebih rendah, menjadi PS, dan dengan tanpa pajak harga yang diterima konsumen rendah P0, tapi dengan pajak harga yang diterima lebih tinggi, dalam hal ini PB, sehingga P0 tambah jarak antara P0 dengan PB dan P0 dengan PS adalah besaran total pajak yang diterima oleh pemerintah atau yang ditetapkan oleh pemerintah ke pasar. Nah, dampaknya terhadap consumer surplus dan producer surplus dari penerapan pajak ini adalah pertama, dari sisi konsumen kan harga naik dari P0 menjadi PB, jadi consumer surplus berkurang menjadi delta CS sama dengan minus A minus B, karena semula dia bisa konsumsi Q0, sekarang cuma bisa konsumsi Q1. Nah, produsen sama dengan minus D minus C, karena semula dia menerima P0 dan bisa menjual Q0, dia sekarang hanya bisa menjual di Q1 dan harga yang diterima pun PS. Jadi berkurang consumer surplus D dan C. Tetapi bagi pemerintah, A dan B adalah besarnya pendapatan pajak. Jadi A plus D menjadi milik pemerintah. Jadi total welfare sama dengan ini A dan D berkurang, ya, jadi ada inefisiensi sebesar B dan C. Dan tercipta deadweight loss. Inilah biaya pajak kepada masyarakat, besaran-besarnya deadweight loss. Satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian adalah apa yang disebut dengan beban pajak, tax burden. Kita tadi udah bilang bahwa pajak terdistribusi kepada konsumen dan kepada produsen. Jadi kita bisa bilang bahwa karena ini adalah deadweight loss, ya, biaya bagi masyarakat, dan A plus D ini adalah pendapatan bagi pemerintah, maka pendapatan pemerintah yang dibebankan kepada konsumen adalah area A, dan pendapatan pemerintah yang dibebankan atau berasal dari produsen adalah sebesar area D. Jadi area A adalah beban pajak yang diemban oleh konsumen, sedangkan beban pajak yang diemban oleh produsen adalah area D. Besaran beban pajak ini sangat tergantung dari elastisitas. Kita bisa lihat di sini perbandingan elastisitas dan dampaknya kepada beban pajak yang diemban oleh produsen dan konsumen. Untuk contoh pertama ini kita lihat bagaimana kalau elastisitas permintaan lebih inelastis dibandingkan supply. Jadi gambar A, elastisitas demand lebih kecil daripada elastisitas supply. Dampaknya apa? Di sini kita lihat, ya, kan harga naik bagi konsumen ke P0, harga turun bagi produsen ke PS. Di sini kita lihat bahwa area segi 4 consumer surplus yang berkurang lebih besar daripada producer surplus, yaitu area
segi empat ini lebih kecil. Jadi di sini beban pajak lebih besar kepada konsumen. Konsumen menanggung pajak lebih besar. Tetapi jika yang gambar B adalah elastisitas demand lebih besar daripada elastisitas supply, alias supply lebih inelastis, maka producer surplus atau produsen mengemban beban pajak yang lebih besar. Tadi kita sudah bahas mengenai dampak dari pajak, sekarang kita coba lihat dampak dari subsidi. Kita bisa anggap bahwa subsidi adalah negative tax. Dengan subsidi, harga yang dihadapi oleh konsumen atau buyer akan lebih rendah daripada harga pasar. Jadi konsumen diuntungkan menjadi PB dan demikian juga produsen seller itu menghadapi harga yang lebih tinggi daripada P0. Tentu itu menyenangkan bagi produsen karena harganya jadi naik. Nah, efeknya gimana? Efeknya ada juga terbagi rata antara berapa besar yang dinikmati produsen dan berapa besar yang dinikmati konsumen. Jadi kita bisa bilang semula konsumen menikmati sampai di sini ya, segitiga ini sampai P0, dengan adanya subsidi dia naik segitiga ini sampai dengan PB. Nah, produsen segitiga kurva merah sampai dengan area PS ini. Lalu output pun naik ya, jumlah output yang bisa dikonsumsi oleh konsumen dan jumlah output yang bisa dijual oleh produsen naik menjadi Q1. Consumer surplus pun areanya bertambah sebesar segitiga ini, dan producer surplus areanya bertambah sebesar segitiga ini juga, dan besaran subsidi yang diberikan adalah sebesar segi empat ini yang ditanggung oleh pemerintah. Satu hal lagi, sama halnya dengan dampak dari pajak, dampak dari subsidi ini juga dipengaruhi oleh elastisitas permintaan maupun penawaran.